Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan kajian tafsir juz 28. Pada pagi hari ini kita masuk kepada surat Al-Hasyr. Ayat yang kedua belum selesai. Maka kembali kita pelajari penggalan terakhir daripada ayat kedua ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil harsh ma zanantum ay yakhruju wa zannu annahum mani'atuhum sunuhum minallah fa atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Bapak dan Ibu, di antara doa dan zikir yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah dan beliau sendiri membacanya adalah Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. La mani', tidak ada satupun kekuatan, daya upaya, kesanggupan dan kemampuan yang dapat menghambat, mencegah, menghalangi, merintangi apapun yang hendak Allah berikan, yang hendak Allah tetapkan lamanya. Karena Allah itu Dzul Quwwatil Matin, dialah pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Nah, dalam ayat ini orang-orang Yahudi merasa kuat, merasa kuat, dan mereka bangga dengan benteng yang mereka bangun di Madinah, sehingga mereka sudah meyakini betul tidak satupun kekuatan yang bisa mengalahkan, mengusir mereka dari pertahanan mereka. Inilah di ayat wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Terjemahnya di sini bahwa mereka menyangka atau siapapun menyangka, kamu juga menyangka bahwasanya mereka, benteng-benteng mereka yang kokoh itu bisa menghambat, bisa menghalangi daripada kehendak Allah, ketetapan Allah dan azab Allah.
Jadi garis bawahnya, ini yang penting kita tanamkan dalam hati kita. Kita yakini Allah yang maha segala-galanya, di mana kekuasaannya berada di atas segalanya, ada ala kulli syai'in qadir. Sekuat apapun, sekokoh apapun, sehebat apapun, kekuatan makhluk itu kekuatannya, sumbernya, datangnya kan daripada Allah juga. Jangan lupa, la haula wala quwata illa billah. Keyakinan seperti itu harus ada, tertanam kokoh, kuat, teguh dalam hati. Itu satu yang kembali kita garis bawahi. Wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah. Kenapa? Dulu orang-orang Yahudi di Madinah, mereka bertahan di benteng. Ketika mereka telah melakukan makar, bahkan mencoba untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah mereka bekerjasama dengan kaum munafik menentang, memusuhi Nabi beserta kaum muslimin, kemudian mereka bertahan di benteng mereka. Nabi beri mereka kesempatan 3 hari atau lebih, tapi mereka yakin tidak satupun yang bisa menembus benteng itu. Betapa pongahnya manusia seperti ini. Jangan hadapkan kepongahan itu kepada Allah, pemilik segala kekuatan. Kan Dia pemiliknya, Dia yang menganugerahkannya, Dia yang berinya. Kita tidak punya sedikit pun kekuatan, kemampuan, daya upaya. Inilah bacaan yang selalu kita baca-baca setiap hari. Hauqalah itu, la haula wala quwata illa billah. Tadi sudah kita sebutkan. Bukankah kata-kata la itu menidakkan segala? La haula, nafi, menidakkan segala sesuatu yang dimasukinya. Kalau dia masuki haula, berarti tidak sedikit pun ada haul, daya upaya, kesanggupan, kemampuan. Yang dinafikannya, yang ditidakkannya apa? Haul. Tidak ada daya upaya. Lebih tegas lagi, ulama-ulama memahami mereka tidak akan bisa mengambil apapun, meraih apapun, mendapatkan apapun, melakukan apapun yang kau ingin, yang kau maui, kecuali dengan izin restu Allah juga, karena Dia pemiliknya. Dia yang akan berikan kepada siapa-siapa. Sekarang kekuatan yang Allah beri, kemampuan yang Allah beri, daya upaya yang Allah beri, kehebatan yang Allah beri, dihadapkan untuk menentang Allah. Mana bisa? Itu bukan hanya Samud hendak melawan gajah, bukan. Makhluk melawan Khalik. Kalau sudah begini, tingkat kesombongan manusia, ya tunggu saja, fantaziru, tunggu saja. Mari kita sama-sama menunggu. Itu satu. Wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum. Husunum itu bisa mani', bisa menghalangi. Tidak, kekuatan mereka tidak. Fatahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Fatahumullah. Kemudian di sini diterjemahkan, maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Itu terjemah di sini. Fa'atahumullah, maka mendatangkan. Allah mendatangkan kepada mereka
atau datang kepada mereka azab, siksa atas perintah dan titah yang Maha Berkuasa. Jika yang Maha Berkuasa dan jika Sang Penguasa, Raja Derajat itu sudah bertitah dan memerintahkan kepada para malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk itu, maka tidak ada yang bisa membantah. Bahkan Allah tidak butuh kepada malaikat. Cuma malaikat ditugaskan untuk itu. Dia tidak memerlukan bantuan apapun. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Nah, sekarang strategi apapun, kekuatan apapun, rencana apapun, kehebatan apapun yang telah kita programkan di Indonesia misalnya, kekuasaan apapun, kekuatan apapun, banyaknya pendukung dan pendukung, silakanlah. Ya, jangan lupa, yang membolak-balikkan segala suasana dan rencana itu dia. Tidak boleh lepas keyakinan orang mukmin seperti ini. Dan kita tidak boleh juga ujub dengan kita banyak, kita hebat, kita begini. Tidak boleh ujub. Jangan ujub, jangan bangga dengan itu. Dan jangan lepaskan ketergantungan kita dan keyakinan kita kepada Yang Maha Kuasa itu. Kan dia maliknya. Malik dia. Malik panjang, Malik yang berkuasa, yang menguasai atau yang memiliki. Malik, raja dia. Yang mengendalikan, yang mengurusi, mudabbirnya alam semesta ini dia. Tidak jatuh, tidak masuk, tidak keluar, tidak naik, tidak bergerak, tidak terjadi apapun kalau dia tidak izinkan. Ini pegang. Bangunlah benteng. Kan ini kaum Ad dulu begitu. Kaum Ad di samping mereka punya tubuh yang kekar, kuat, terkenal dengan kebesaran, kekuatan tubuh mereka, dan mereka mendirikan bangunan-bangunan yang kokoh dan kuat. Dengan bangga dan jumawa mereka, man asyaddu minna quwwa. Tidak ada yang lebih kuat daripada kita, tidak ada. Kata mereka, tidak ada yang lebih kuat. Man asyaddu minna quwwa. Timbul kesombongan, timbul kebanggaan. Tapi akhirnya mereka menantang matahari. Apalah kita ini dibanding dengan dia yang berkuasa. Apa yang terjadi pada kaum Ad? Kan mereka bagaikan tumbul-tumbul. Ini mestinya orang yang membaca Al-Quran memahami ini, meyakini ini. Cuma mentang-mentang begitu kita tidak boleh menyerah. Serahkan sajalah kepada Allah, kita berpangku tangan saja tidak. Inna Rasulullah SAW fala ghaliba lakum. Artinya kita terus berusaha berikhtiar, mengerahkan segenap potensi yang kita miliki, kemampuan kita galang bersama, bersatu terus. Kemudian terus maju dan jangan lupa yang di atas. Memohon, meminta, terus meminta. Itulah Nabi. Ketika terjadi perperangan Badar dan Uhud, beliau terus membaca, menyebut nama Allah, minta tolong kepada Allah. Tidak boleh bangga, tidak boleh jumawa. Fatahumullah, ata mendatangkan Allah, artinya yaitu datang kepada mereka azab Allah atas titah perintah Allah. Semuanya akan tentaranya. Walillahi junudus samawati wal ard. Allah itu kan memiliki tentara-tentara, pasukan-pasukan
yang siap diperintah dan dikerahkan untuk menghancurkan sebuah negeri, sebuah kaum. Wa ma ya'lamu jududa rabbika illahu, dan tidak satu pun yang tahu tentara Allah itu, jumlahnya dan siapanya, kecuali Allah juga. Kalau tentara jangan kita bayangkan orang punya senjata, punya helm, punya atribut begini. Enggak tentara begitu. Bisa jadi serangga tentaranya, bisa jadi ulat sasaran, bisa jadi belalang, bisa jadi penyakit, bisa jadi badai, bisa jadi gempa, gunung meletus, banjir. Semuanya adalah dia bawah kendali kuasanya yang siap dia perintahkan. Bisa jadi tsunami, dia punya tentara. Walillahi junudu, dia mempunyai tentara. Dalam surah Al-Fatah di belakang nanti ketemu bagi siapa disebutkan jelas tegas. Perlu kita ulang-ulang dan kita pahami itu. Ayat yang ke-7 berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat ke-48 surat Al-Fatah halaman 511. Bunyinya ayat yang ke-7, walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu azizan hakima. Dan milik Allah junud, tentara-tentara atau bala tentara langit dan bumi. Wa kana Allahu azizan, aziz ini, dan Allah azizan, maha perkasa, lagi maha bijaksana. Kalau kita simak kata-kata aziz, dia maha perkasa, itu menggambarkan kepada kita dia punya tentara langit dan bumi. Dia maha kuasa dan maha perkasa. Kapanpun dia mau, kapanpun dia berkehendak, nanti dia datangkan tentaranya, dia perintah. Adakah satu kekuatan yang bisa menghambanya? Lamanya, tidak ada. Kalau ada sesuatu yang bisa menghambat ketetapan keputusannya, berarti dia lebih kuat daripada Allah. Maha suci lah Allah. Kita tidak boleh terlintas ingatan seperti itu sedikit pun, tidak boleh. Adanya kekuatan yang mampu menolak keputusan, tidak boleh terlintas. Tidak boleh. Dia mempunyai tentara langit dan bumi siap dikerahkannya dan dititahkannya. Karena dia aziz, dia perkasa. Tetapi dia tidak semena-mena, karena dia hakim, bijaksana. Apapun ketetapannya, apapun keputusannya, apapun yang telah dititah, diperintahkannya, semuanya berdasarkan kebijaksanaan. Dia hakim. Laisallahu biahkamil hakimin. Itu kalau kita tengok ayat ke belakang. Kita kembali lagi kepada surat Al-Hasyr, surat yang ke-59 itu. Bunyinya fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu, min haitsu lam yahtasibu. Diterjemahkan di sini, saya suka lihat ini karena ini sudah diterjemahkan oleh pakar-pakar luar biasa, para ahlinya. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu, terjemahnya di sini yaitu dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Min haitsu, dari arah, lam, yang tidak mereka perhitungkan, yang di luar rencana dan juga mereka yahtisab, perhitungan. Artinya segala sesuatu kemungkinan sudah diperhitungkan matang-matang oleh manusia, oleh sang pemikirnya, oleh para pakarnya, begitu jelimet, begitu akurat, sehingga segala sesuatu yang kemungkinan terjadi sudah diantisipasi, gitu lah.
Di luar itu, di luar apa yang telah mereka duga, mereka kira dan mereka persiapkan, di luar itu semua. Namanya min haitsu lam yahtasib. Kita ambil contoh saja. Ketika pesawat ulang-alik antariksa dikirim ke angkasa oleh kekuatan superpower, nama superpower. Kalau superpower itu sudah di atas segala kekuatan. Ini sudah bahasa menentang ini. Mereka punya profesor, punya doktor, punya tenaga ahli. Semuanya sudah dipetulkan, tapi jatuh juga, pecah juga. Min haitsu lam yahtasib. Oh, tidak usah jauh-jauh, dalam keadaan sehari-hari saja perhitungannya sudah matang, sudah rapat-rapat, sudah berencana bagaimana begini. Tidak ada lagi kemungkinan, tinggal go saja lagi. Ya okelah, jalan. Tapi kalau dia berkehendak untuk mendatangkan sesuatu di luar perencanaan kita datang. Nah, itu namanya lam yahtasib. Kenapa? Ini kan dia yang menetapkan, menentukan, bukan kita. Makanya kita disuruh membaca insya Allah. Sudah siap, sudah matang. Tidak ada lagi. Apa lagi? Beres. Ada satu lagi, insya Allah. Dicek semua. Oh, sudah ada pula gladi resitnya sudah. Sudah aman. Seremoni ini sudah segala macam lah. Jangan lupa meminta kepada dia. Ya Allah, mohonlah acara kami ini misalnya kan, rencana kami ini direstui, diizinkan. Janganlah pasti bisa. Oh, ini gitu kan. Sudahlah pasti itu bisa. Jangan lupa, insyaallah. Wala taqulanna li syai'in fa'ilin dzalika ghadan illa ayyasha. Ini harus kita tanamkan. Kenapa? Ya min haitsu lam yahtasib, di luar tengkorak kita ini, di luar benak pikiran kita ini. Nggak tahu dari mana seahli-ahli manusia merancang strategi, kan Allah yang memberikan otak dan benak. Berapalah kita manusia ini? Sopongah dan bangga pula. Silakanlah. Besok ini ya, kita kan pemilu besok ini. Kita tidak akan membahas itu, saya tidak ahlinya, tapi jangan lupa alam ini ada yang punya, ada yang lupa. Alam semesta ini ada rajanya, ada pengendalinya, ada pengaturnya, ada yang menguasainya, bukan kita. Jangan dirabah. Jangan mentang-mentang bagaimana begini kita berlantas angan, janganlah. Seakan-akan alam ini tidak ada yang punya begini. Kita tidak menuding, tidak menyebut dan tidak menunjuk siapapun, tapi kita ingatkan. Jangankan Indonesia, alam semesta ini ada pengendalinya. Ada rajanya, walillahi ma fis samawati wal walillahi mulkus samawati wal. Dia pemiliknya, dia rajanya, dia musarifnya, dia mudabbirnya. Janganlah kita himbau lah. Kalau terdengar mic kita ini sampai ke sana, janganlah. Kayaknya kalau kita mengaji boleh lari keluar. Kita himbau nih. Jangankan Indonesia, alam semesta, kan dia Rabbul Alaminnya. Alam, apa alam? Selain daripada dia alam. Dia tidak akan biarkan kalau sudah melampaui batasan, sudah keluar jalur, sudah semena-mena, berarti itu menentang dia. Kalau sombong-sombong sedikit tidak apalah, tapi kalau sudah ketahuan sombongnya ini, waspada sajalah. Min haitsu lam, janganlah bangga dengan kekuatan. Oh, kita punya strategi ini, kita punya sudah. Ini Yahudi. Kan Yahudi seperti itu. Mereka menyangka husud
Apa tuh husun? Husun hisnun. Apa tuh hisnun? Suatu benteng pertanyaan sangat kokoh. Sangat kokoh. Dalam dugaan tidak mampu orang akan menyebutnya husun. Benteng yang sangat kokoh. Sekokoh apa? Bangunlah. Jangan hanya amal saleh saja yang diperkokoh, keyakinan juga harus dipermantap, diperteguh. Dasar Allahnya itu diperkokoh. Jadi jangan lupa itu, jangan terlalu pede. Karena kita tidak akan bisa menyimpang daripada ketentuannya. Nah, yang paling kita takutkan kan min haitsu ini, dari arah yang tidak kita sangka-sangka datang dia, di luar perhitungan kita. Iyalah, di luar perhitungan kita, di luar rencana kita ya. Ini ada kawan seakan-akan sudah memegang dia besok ini. Seakan-akan awak ini besok aku bantu gayaan. Andaikan iyalah, jangan lupa barangkali istidrak ya. Andaikan iyalah barangkali istidrak. Saya tidak akan berpanjang-panjang karena bidang saya tidak di situ, cuma mengingatkan. Saya tidak akan masuk ke jalur itu. Min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b. Ada waktu kita 3 menit lagi sebentar. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b. Ar-ru'b rasa gentar, rasa takut, sehingga membuat mereka tu nyeri, namanya ru'ab, takut yang membuat mereka gentar dan gemetar. Tidak taluk atau ru'ab. Qadhafa Allah qadhafa. Apa qadhafa? Qadhafa maknanya dicampakkan dengan kuat, dilemparkan dengan kuat. Jadi melemparkan dengan sangat kuat. Qadhafa fi qulubihim, dicampakkan ke dalam hati mereka rasa takut, rasa gentar. Salah satu keistimewaan Nabi. Mudah-mudahan kita umatnya kalau mengikut sunnahnya, mengikuti jejaknya juga diberi keistimewaan walaupun tidak sama, sedikit pendapat. Apa itu? Kata beliau, nanti akan kita lanjutkan hadis ini dalam pertemuan yang akan datang. Wa'titu khamsan. Aku diberi oleh Allah 5 perkara. Lam yu'tahunna ahadun minal anbiya qabli. Yang 5 itu tidak diberikan kepada satu nabi pun sebelum. 5 hal. Ini hak istimewa beliau. Mudah-mudahan kita umat beliau kena kaca. 5 hal yang tidak diberikan kepada nabi sebelumku. Satu ini yang kita sebut. Nusirtu birru'bi masirata sahr. Nusirtu, aku ditolong dengan ar-ru'b, dengan rasa takut yang menghinggapi hati musuh sehingga musuh itu gentar dan gemetar sejauh 1 bulan perjalanan. Artinya apa? Sebulan, sejauh jarak perjalanan sebulan lagi akan bertemu dengan berhadapan dengan Nabi, sudah ada ru'b, rasa gentar, bukan wasa, takut yang menimbulkan gentar. Itu Nabi. Nah, kenapa kepada kita kenapa orang tak takut lagi? Barangkali kita tidak mengikuti Nabi lagi. Kita sudah mengikuti orang. Takut kita kepada orang lebih takut lebih lagi kepada Allah. Belum lagi bertemu dengan Nabi, dengan pasukan yang dipimpin Nabi, sejauh jarak sebulan perjalanan, kan jauh. Bukan sebulan. Sebulan orang berjalan. Atau sebulan kuda berjalan. Sejauh jarak itu sudah ada rasa ru'b. Gentar. Kalau bahasa orang gacha. Gacha itu gacha.
Gacha itu mengakibatkan orang pipis di Sarawak. Gacha. Qazafa, dia campakkan, Allah campakkan dalam hati mereka, Allah tanamkan di hati mereka arwah ruh. Takutnya menimbulkan gentar dan gemetar. Nah, itu nenggaca, gaca jadi gacua. Gaca menjadi gacua. Gaca itu pipis di Sarawak, gacua apa tak tahu. Yang beda gaca ya gacua bahasa kami. Gaca bari ate, gacua bari depan. Berbeda. Jadi qadhafa fi qulubihim. Dengan begitu hendak talab bagi mereka mengetahui Rasul. Nah, ini salah satu 5 yang diberikan kepada Rasul. Kita tidak mungkin memanjangkan, tadi sudah siang. Cuma ada 3 hal yang penting kita garis bawahi, bahwa jangan lupa dan tidak boleh lupa Allah ini ada yang punya. Ada yang berkuasa, ada rajanya, ada pemiliknya. Jangan lupa itu. Jangan lupa satu. Tentu dia tidak akan biarkan orang berlaku sewenang-wenang dalam wilayah kekuasaannya, kalau tidak bisa. Hati-hati. 2. Yang kedua, bahwa kalau dia telah memutuskan, menetapkan, memerintahkan dan mengerahkan untuk menimpakan suatu azab, suatu petaka atau kekalahan, bagaimanapun kekuatan yang dimiliki oleh makhluk ini, tidak ada artinya. Lamanya tidak ada yang bisa mengambil. Tidak ada. Yang bisa mengambilnya doa. Seperti umat Nabi Yunus. Itu ketika itu bermanfaat doa dan penyesalan mereka. Tidak jadi azab ditimpa. Karena mereka sadar, diancam, kemudian mereka sadar. Yang ketiga, yang perlu kita garis bawahi juga, bahwa dengan Allah jangan main-main. Artinya kita bikin taktik, strategi, makar, iyalah wa makarallah wallahu khairul makirin. Bacalah di media sekarang, medsos namanya. Mereka bikin berbagai macam cara, rencana, strategi, berkira wa makarallah wallahu khairul makirin. Itu saja kaji kita pagi hari ini. Semoga ada faedah banyak untuk saya dan kita semua. Diakhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin